Pernah nggak sih ngerasa ditolak kerja cuma gara-gara umur? Di Indonesia banyak banget perusahaan yang suka ngelihat umur pelamar kerja. Emang kenapa sih harus begitu? Kenapa umur dipandang penting? Di Indonesia, penilaian pelamar pekerja berdasarkan usia sering jadi praktik umum dalam proses perekrutan. Salah satu alasan utamanya adalah persepsi bahwa pekerja yang lebih muda, lebih energik, dan produktif. Mereka dianggap lebih mampu nanganin pekerjaan yang butuh fisik dan stamina tinggi. Plus bisa kerja lebih lama tanpa cepat capek. Selain itu, pekerja muda biasanya dianggap lebih mahir dalam teknologi baru dan lebih cepat adaptasi sama perubahan teknologi di tempat kerja. Di era digital kayak sekarang, skill ini jadi nilai tambahan yang signifikan. Ada juga faktor biaya tenaga kerja yang bikin perusahaan lebih pilih pekerja muda. Pekerja yang lebih muda cenderung terima gaji lebih rendah dibandingkan yang lebih berpengalaman. Jadi mereka lebih menarik buat perusahaan yang pengen ngirit biaya. Selain itu, perusahaan seringkali lihat pekerja muda sebagai investasi jangka panjang. Mereka bisa dikembangin dan dipromosiin ke posisi yang lebih tinggi seiring waktu dan dianggap lebih mudah dibentuk sesuai budaya dan nilai perusahaan. Namun ada juga stereotip yang melekat bahwa pekerja yang lebih tua mungkin kurang fleksibel, kurang inovatif, dan lebih sulit dilatih ulang. Stereotip ini mungkin gak selalu benar, sering pengaruhi keputusan perekrutan. Dampak negatif dari diskriminasi usia. Mengabaikan pelamar yang lebih tua berarti kehilangan pengalaman berharga dan keterampilan yang udah mereka kembangkan selama bertahun-tahun. Ini bisa mengurangi keragaman pengalaman dan wawasan di tempat kerja. Diskriminasi usia juga bisa bikin penurunan moral dan motivasi di kalangan pekerja yang merasa mereka nggak dihargai atau nggak punya peluang buat berkembang seiring bertambahnya usia. Selain itu, pekerja yang lebih tua punya pengetahuan dan keterampilan yang berharga yang bisa ditransfer ke generasi yang lebih muda. Dengan mendiskriminasi mereka, perusahaan kehilangan kesempatan buat pembelajaran antar generasi. Perempuan dan diskriminasi usia. Diskriminasi usia paling banyak berdampak pada perempuan. Beban domestik untuk mengurus rumah dan anak menurut nilai sosial tertentu membuat perempuan lebih berpeluang melakukan jeda karir. Banyak perempuan yang mengurus anak dan kemudian mencoba kembali ke pasar kerja setelah sekian lama. Tapi seringkali mereka kepentok umur. Mereka dianggap sudah tidak punya pengalaman yang up to date karena menganggur cukup lama. Ditambah lagi, batasan umur yang ketat seringkali membuat mereka bahkan tidak bisa melewati tahap awal seleksi. Beberapa rekomendasi biar tempat kerja lebih asik dan fair. Untuk mengatasi diskriminasi usia, perusahaan perlu ningkatin kesadaran dan pelatihan tentang pentingnya keragaman usia di tempat kerja. Mengadakan pelatihan dan program kesadaran bisa bantu hilangin stereotip negatif dan ningkatin apresiasi terhadap pekerja dari berbagai kelompok usia. Selain itu, perusahaan perlu ngembangin kebijakan perekrutan yang nilai pelamar berdasarkan keterampilan dan pengalaman, bukan usia. Ini termasuk ngilangin batasan usia dalam iklan pekerjaan dan deskripsi pekerjaan. Mengimplementasi program yang mendorong inklusi dan keragaman usia, serta promosiin praktek kerja yang fleksibel yang bisa dukung pekerja dari berbagai usia juga penting. Selain itu, bangun program mentorship di mana pekerja yang lebih tua bisa share pengetahuan dan keterampilan mereka dengan pekerja yang lebih muda.
Ini nggak cuma ningkatin skill pekerja muda, tapi juga ngasih nilai dan tujuan buat pekerja yang lebih tua. Secara teratur, evaluasi dan sesuaikan kebijakan ketenagakerjaan untuk pastiin mereka nggak diskriminatif dan dukung keragaman usia, ini perlu dilakukan. Ini termasuk tinjau proses perekrutan, promosi, dan pelatihan. Dengan mengatasi diskriminasi usia dan ciptain lingkungan kerja yang inklusif, perusahaan di Indonesia bisa memanfaatin sepenuhnya potensi tenaga kerja yang beragam dan ningkatin kinerja serta produktivitas mereka secara keseluruhan. Ngomong-ngomong soal diskriminasi usia, ada cerita sukses dari Pak Budi, seorang pekerja senior yang tetap berkarya meski udah di atas 50 tahun. Pak Budi berhasil buktiin kalau usia bukan penghalang buat terus produktif dan inovatif. Ada juga kasus-kasus diskriminasi usia yang pernah terjadi. Kayak cerita Mbak Sari yang ditolak kerja gara-gara dianggap terlalu tua, padahal punya pengalaman mumpuni. Untungnya Mbak Sari akhirnya bisa dapat kerja di perusahaan yang lebih menghargai pengalaman daripada umur. Kalau dibandingin sama negara lain, Indonesia masih perlu banyak PR dalam hal diskriminasi usia. Di Amerika Serikat ada Act Discrimination in Employment Act atau ADEA yang melarang diskriminasi usia untuk pekerja di atas 40 tahun. Mereka juga punya Equal Employment Opportunity Commission yang mengawasi pelaksanaan undang-undang ini. Di Inggris ada Equality Act 2010 yang melarang diskriminasi berdasarkan usia, disabilitas, jenis kelamin, ras, agama, atau orientasi seksual. Komisi Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia di sana juga aktif mempromosikan kesetaraan. Australia juga punya Anti-Discrimination Act yang mengatur diskriminasi di tempat kerja dan melindungi hak-hak pekerja dari berbagai bentuk diskriminasi. Bahkan, Uni Eropa juga punya regulasi yang melindungi pencari kerja dari diskriminasi umur, memastikan tiap warga berhak mencari kerja tanpa diskriminasi apapun. Keragaman usia di tempat kerja bisa ningkatin produktivitas dan kreativitas. Studi nunjukin kalau tim yang beragam secara usia bisa menghasilkan ide-ide yang lebih inovatif dan solusi yang lebih efektif. Selain itu, keragaman usia juga bisa ningkatin kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Pekerja muda bisa belajar banyak dari pengalaman pekerja yang lebih tua. Sementara, pekerja yang lebih tua bisa merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk terus berkarya. Buat kalian yang merasa usia jadi penghalang buat dapat kerja, jangan khawatir. Ada beberapa tips yang bisa kalian coba. Pertama, tingkatin daya tarik kalian di pasar kerja dengan terus belajar dan update keterampilan. Ikut kursus online atau pelatihan bisa banget bantu ningkatin skill kalian. Kedua, buat CV dan profile yang menunjukkan kelebihan dan pengalaman kalian. Highlight pencapaian dan kontribusi kalian di tempat kerja sebelumnya. Teknologi bisa bantu pekerja senior buat beradaptasi. Banyak kok aplikasi dan software yang user-friendly dan bisa dipelajari dengan cepat. Selain itu, program pelatihan yang dirancang khusus buat pekerja senior bisa bantu mereka ningkatin keterampilan dan adaptasi dengan perubahan teknologi. Perusahaan juga perlu dukung inisiatif dengan menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pekerja dari berbagai usia. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak kalau perusahaan harus lebih fair dan nggak diskriminasi umur? Atau ada yang ngerasa umur memang penting buat dipertimbangkan? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Salam edukasi.